cocok dijadikan bekal, untuk sarapan juga recommended, apalagi kalau dijadikan ide jualan. Kalau di toko roti, pizza mini ini dijual 5.000 hingga 7.000 rupiah. Teksturnya lembut, tanpa telur, dan pastinya kalau kalian coba, pasti pengen buat lagi. Hai, assalamualaikum. Kita buat ide jualan pizza yuk. Nah, di sini aku menggunakan tepung terigu sebanyak 250 gram, 3 sendok makan gula pasir, dan 1 sendok teh vernipan. Ini kita aduk hingga semuanya tercampur rata. Setelah tercampur rata, di sini aku tambahkan susu dingin sebanyak 100 ml, kita masukkan secara bertahap. Perhatikan konsistensi kelembaban tepung, suhu udara ruangan, karena sangat berpengaruh. Apalagi kita nggak menggunakan telur. Pastikan cairannya jangan terlalu banyak, dan jangan juga terlalu sedikit. Nah, di sini kita akan mencampurnya dengan menggunakan tangan, tentunya tangan yang bersih ya. Nah, setelah adonannya udah mulai bisa kita pulun seperti ini masih lengket-lengket, kemudian kita tambahkan sejumput garam, juga 1 sendok margarin. Kemudian ini kita aduk dulu dengan menggunakan tangan. Nah, kalau kalian sering buat roti, kalian pasti bisa bedakan kalau ini roti atau adonannya udah pas. Intinya semakin sering kalian trial buat roti, kalian akan lebih paham. Untuk memudahkan, di sini aku menggunakan mixer. Kita mixer sampai adonannya ini kalis dan elastis. Nah, ini udah, kita matikan mixernya. Kita basahi tangan dengan minyak. Nah, kalau elastis itu, kalau kita tarik seperti ini, nggak gampang sobek ya teman. Kemudian ini kita akan diamkan kira-kira 45 menitan hingga 1 jaman. Nah, setelah kita diamkan, ini udah mengembang 2 kali lipat. Kemudian kita kempiskan kembali. Lalu ini kita akan kerja di papan kerja. Sebelumnya kita taburi dulu dengan tepung terigu. Kemudian kita akan ngadon. Nah, di sini aku akan buat doknya itu sebanyak 50 gram, jadi lumayan agak besar. Kalau kalian ingin jual pizza 2.000-an atau 3.000-an, kalian bisa pakai dok sekitaran 20 hingga 30 gram ya. Kemudian ini kita bagi-bagi. Nah, untuk sama besarnya nanti kalian bisa timbang. Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe channel ini ya, bunyikan loncengnya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Nah, setelah kita timbang dan udah sama rata beratnya, kemudian ini kita bulat-bulatkan, lalu kita rolling. Pastikan adonan bagian atasnya ini udah licin, kemudian kita diamkan lagi sekitaran 15 menitan. Nah, setelah 15 menitan, kita akan simpan di talenan seperti ini untuk memanggang nanti ya. Talenannya ini aku olesi dengan margarin dan tepung. Kemudian adonan ini kita akan kempiskan seperti ini. Pastikan kita keluarin semua udara-udaranya begini ya. Terus kita buat lubang di bagian tengahnya. Rapikan sebisa mungkin. Kemudian kita tusuk-tusuk menggunakan garpu untuk bagian bawahnya. Beri saus bolognese, kalau nggak ada kalian bisa pakai saus sambal atau saus tomat. Tambahkan topping seperti sosis, jagung manis, dan juga irisan bawang bombay. Kalian lakukan sama seperti di awal, kalian kempiskan adonan, lalu kalian buat lubang di bagian tengahnya. Perlahan aja. Rapikan. Setelah kalian buat lubang seperti ini dan udah mulai rapi, kemudian nanti kalian tusuk-tusuk lagi bagian tengahnya sama seperti di awal. Nah, ini aku cuma mau makan di rumah aja ya, maaf ini nggak terlalu rapi dari biasa jualan, karena ini kebetulan lagi sama si kecil di bagian bawah cuma nggak kelihatan. Tapi nanti kalau kalian buat pastikan ini lebih rapi daripada aku ya. Nah, di sini juga aku tambahkan lagi keju di bagian atasnya. Beri saus tomat. Kalau ingin pedas, kalian kasih saus sambal. Nah, di sini juga aku tambahkan mayones. Maaf tidak terrekord. Kemudian
Tambahkan oregano juga di bagian atasnya, opsional. Kemudian ini kita diamkan dulu sampai mengembang kembali. Lalu kalau sebelum kalian panggang, kalian bisa olesi dengan susu cair dulu. Biar nanti pada saat kita panggang, adonannya ini nggak terlalu kering. Nah, ini siap untuk kita panggang. Nah, setelah kita panggang, hasilnya seperti ini. Untuk tampilannya lebih cantik dalam keadaan panas, kalian olesi dengan margarin ya, bagian pinggirannya. Nah, di sini aku panggangnya pakai oven tangkring. Aku taruh di rak tengah, dan kalau ovennya udah panas, kalian menggunakan api sedang. Nah, setelah itu kita hentak-hentakan rotinya seperti ini ya, biar rotinya ini tetap kokoh. Nah, kemudian kita simpan di cooling rack sampai rotinya ini benar-benar dingin, baru kalian boleh kemas nanti. Tekstur rotinya ini benar-benar lembut, walaupun tanpa pelembut roti ya, dan ini tahan di suhu ruang selama 2 hingga 3 hari. Cocok dijadikan ide jualan. Nah, tips untuk rotinya tahan lama, kalian harus menunggu roti ini benar-benar dingin, baru kalian packing ya. Untuk harga jual biasanya untuk dog 50 gram kita jual di atas 5 ribuan atau paling minim harga Rp5.000 per roti. Kalau ingin jual 2.000 hingga 3 ribuan, kalian bisa pakai dog di sekitaran 25 gram hingga 30 gram. Atau kalian bisa sesuaikan dengan harga jual di daerah kalian masing-masing. Semoga resep ini bermanfaat. Mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini. Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya. Assalamualaikum.